Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Juliwa, NIM 1803010046, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lahan rawa. Pengertian lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang air dangkal. Dalam pustaka, lahan rawa sering disebut dengan berbagai istilah seperti swam, mers, bog, dan fen. Nah, luas lahan rawa di Indonesia sendiri sekitar 33,41 sampai 39,10 juta hektar. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis lahan rawa. Yang pertama yaitu lahan rawa leba. Lahan rawa leba ini adalah lahan rawa yang genangannya terjadi karena luapan air sungai atau air hujan di daerah cekungan di pedalaman. Yang kedua, lahan rawa leba peralihan. Rawa leba peralihan adalah lahan rawa leba yang pasang surutnya air laut masih terasa di saluran primer atau di sungai, disebut rawa leba peralihan. Yang ketiga adalah lahan rawa gambut. Tanah di lahan rawa gambut dapat berupa aluvial atau gambut. Tanah aluvial merupakan endapan yang terbentuk dari campuran bahan-bahan seperti lumpur, humus, dan pasir dengan kadar yang berbeda. Yang keempat adalah lahan rawa pasang surut. Dalam keadaan alamiah, tanah-tanah pada lahan rawa pasang surut merupakan tanah yang jenuh air atau tergenang dangkal sepanjang tahun atau dalam waktu yang lama, beberapa bulan dalam setahun. Wilayah rawa pasang surut air asin atau payau merupakan bagian dari wilayah rawa pasang surut terdepan. Lokasi zona kedua masih terdapat pada wilayah daerah aliran bagian bawah, tetapi lebih ke arah hulu, di mana pengaruh langsung air laut atau salin sudah tidak ada lagi, tetapi energi pasang surut masih terasa berupa naik dan turunnya air tawar sungai mengikuti siklus gerakan air pasang surut. Jenis lahan rawa selanjutnya adalah lahan rawa sulfat masam. Lahan sulfat masam adalah lahan yang memiliki horizon sulfidik dan sulfurik di dalam kedalaman 120 cm dari permukaan tanah mineral. Tanah sulfat masam terbagi dalam dua bagian, yaitu tanah sulfat masam aktual dan tanah sulfat masam potensial. Pengembangan hutan rawa gambut menemui banyak masalah karena adanya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan lahan gambut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kandungan hara mineral yang sangat miskin. Yang kedua, penanaman pada gambut yang miskin hara ini perlu perlakuan khusus. Yang ketiga, pemanasan langsung dari sinar matahari dapat menyebabkan irreversible drying atau kering yang tidak dapat balik. Yang keempat, kebakaran yang sering terjadi pada lahan gambut akan menghilangkan mineral dan nutrisi pada lahan gambut. Nah, bagaimana pengelolaan lahan rawa? Yang pertama, pengapuran atau liming yang digunakan untuk rehabilitasi lahan sulfat masam aktual. Yang kedua, pengelolaan air meliputi sistem aliran satu arah, sistem drainase dangkal intensif, sistem drainase intersepsi, sistem drainase berkala, irigasi dengan air pasang dan pencucian, dan sistem tebat. Nah, selanjutnya adalah pemupukan. Jumlah pupuk yang diberikan dapat ditentukan melalui analisis tanah secara presektif. Ameliorasi adalah pemberian tanah mineral dan abu bakaran.